Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, mau hal yang baik, mau hal yang benar di hadapan Tuhan, apalagi kalau hal yang salah, selalu ada orang-orang di sekitar hidup kita itu yang tidak suka, apalagi atas dasar kebencian. Kalau orang itu udah benci dengan kita ngerjain apapun, kita melakukan apapun, di matanya dia, kita itu selalu salah. Dan anehnya, orang yang menaruh kebencian selalu menghasut orang lain untuk bersama-sama membenci, tujuannya untuk menghancurkan. Yang jadi masalahnya, kita harus tetap memiliki respon hati yang benar. Sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan akan membuat kita tetap bertahan. Kadang terpancing, dalam kondisi tertentu kita terpancing dengan perkataan busuk orang lain. Dalam kondisi tertentu kadang kita kepancing untuk marah, kepancing untuk membalas. Sebenarnya hanya cukup diam dan kita nggak perlu melakukan apa-apa. Serahkan sama Tuhan, kita jagain hati kita. Toh perkataan busuk itu kalau kita nggak dengarkan, dia nggak akan memiliki kuasa. Perkataan buruk orang lain yang atas dasar kebencian itu akan memiliki kuasa dan menguasai diri kita. Kalau kita memiliki respon yang salah, kita terima perkataan busuk itu, kita simpan dalam hati kita, dan ujungnya kita melakukan hal yang konyol. Dan setan bisa ambil keuntungan di dalamnya. Kenapa orang bisa sampai sakit hati? Kenapa orang bisa sampai kecewa? Karena dia menelan sikap, perkataan, perbuatan buruk orang lain. Harusnya ketika kita melakukan hal seperti itu, kita mengalami hal seperti itu, kita serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang campur tangan. Respon hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa perkataan pembenci tujuannya untuk menghancurkan. Yang dihancurkan adalah rencana Tuhan dalam hidupmu. Gak usah pusing dengan kata pembenci. Kita akan lihat ada orang-orang yang hatinya penuh kebencian dan sengaja untuk menggagalkan rencana Tuhan atas apa yang sudah ditetapkan Tuhan atas orang Israel. Dan kita lihat di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, ia sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi. Orang itu kalau kesel, jengkel, marah, kecewa, sakit hati, pasti ngamuk, pasti berkata-kata buruk. Dan dia akan mencari orang-orang untuk mendukung apa yang dia lakukan. Mencari orang-orang di sekitarnya yang sepaham dengan dia, untuk mendukung perbuatannya. Ada orang di sekitar kita seperti itu, yang kelakuannya buruk seperti ini. Makanya kita harus hati-hati, kita harus memiliki hikmat, kita harus memiliki pengertian, supaya kita nggak terjebak di dalamnya. Kita lihat di ayat yang kedua, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya, selalu menghasut orang lain. Dan tentara Samaria, dia ngomong, Sanbalat ini di hadapan saudara-saudaranya dan di hadapan para tentaranya, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Selalu merendahkan. Perkataan pembenci itu selalu merendahkan. Makanya kalau ada orang merendahkan Bapak Ibu, nggak usah diresponi, cuekin aja. Fokus dengan janji Tuhan dalam hidupmu. Karena perkataan pembenci menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Perkataan pembenci hanya merendahkan kamu, nggak menghormatin kamu. Siapapun orang yang nggak menghormatin kamu, nggak menghargain kamu, nggak usah diterima perkataannya. Nggak usah direnungkan, nggak usah disimpan di dalam hati. Anggap saja anjing menggonggong dan kita tetap naik unta, dia kaing-kaing di bawah, kita nggak digigit. Hanya dia menyalak saja. Karena iblis mengaum-ngaum seperti singa. Nah, perkataan mengaum-ngaum juga sama seperti perkataannya pembenci. Dia merendahkan. Dia selalu menganggap sepele orang lain. Perkataan pembenci selalu merendahkan. Hati-hati kalau engkau menjadi orang pembenci. Mungkin engkau jadi penghasut. Kalau pembenci biasanya menghasut orang lain tuh, sesama, sejalan sepikirannya, untuk mendukung apa yang dilakukan. Hati-hati di media sosial. Kamu ikut karena membaca postingan orang lain, ikut mengutukin, ikut mengatakan hal buruk. Jangan sampai kamu menjadi pembenci dengan apa yang kamu nggak ngerti. Kita kalau nggak ngerti seseorang, kehidupan seseorang, nggak perlu kita komentari. Kalau kita nggak tahu, nggak bergaul erat dengan orang tersebut, sekalipun orang itu bikin kesalahan, nggak perlu kita komentari. Nggak ada gunanya. Apalagi komentar buruk. Komentar pembenci itu merendahkan, menghina, menyakitin, melukai. Padahal mulut kita dipakai untuk jadi berkat. Mulutmu dan mulut saya dipakai Tuhan untuk jadi kepanjangan kerajaan Allah. Untuk memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kabar buruk.
Apalagi kalau sering ngomong buruk, ngomong jelek, ngomong kekurangan pasanganmu, perlu bertobat, perlu berubah. Mulutmu untuk membangun, untuk memperkatakan janji Tuhan. Memperkatakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Bukan berkata-kata buruk. Bukan perkata-kataan yang menghasut orang lain untuk sama dengan isi hatimu yang busuk dan jelek itu. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya, tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka semua menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Perkataan pembenci selalu mempertanyakan apa yang kita kerjakan. Saya pernah dibenci oleh orang lain di awal-awal saya bertobat. Dikata-kata ini, saya cuek aja, saya nggak pusing. Selama apa yang saya kerjakan, selama apa yang saya perbuat ini berkenan di hadapan Tuhan, saya nggak melakukan dosa, saya jalan terus sama Tuhan. Saya nggak terlalu pusing dengan perkataan buruk orang lain. Saya nggak terlalu mau merenungkan perkataan buruk orang lain. Saya pernah dibenci, bahkan diolok-olok, dikata-katain netizen paling sering sekali, maki-maki juga paling sering sekali. Saya nggak terlalu pedulikan. Buat apa saya merenungkan perkataan buruk? Lebih baik saya merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang rohani selalu menimbang, memikir, melihat dengan pertimbangan secara rohani. Orang dunia nggak bisa melihat perkara rohani. Orang dunia melihatnya dengan kacamata dunia. Apalagi perkataan pembenci, melihatnya dengan cara dia membenci. Menilainya dengan cara dia membenci. Dengan iri, dengan dendam, dengan sakit hati, dan lain sebagainya. Dia selalu merendahkan. Dia mempertanyakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selama engkau jalan sama Tuhan, selama sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, ada orang merendahkan, ada orang mempertanyakan apa yang kamu lakukan. Kalau hanya sekedar mempertanyakan, enggak usah pusing, jalan terus sama Tuhan. Jalan terus, jagain hatimu. Begitu rupa. Lalu di ayat yang ketiga, berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, selalu kumpul. Burung gagak kumpulnya sama burung gagak. Burung pipit kumpulnya sama orang burung pipit. Orang kepahitan biasanya ngumpulnya sama orang kepahitan. Orang kecewa biasanya ngumpul sama orang kecewa. Dia merasa sepaham, sepikir, sehati, merasa tersakitin dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu lihat nih, orang-orang yang posting jelekin orang lain di media sosial, menghakimi orang lain. Pengikutnya, followernya yang komentar juga sama seperti dia. Sama-sama pembenci. Hati-hati loh, jangan jadi orang yang memiliki sikap hati yang busuk. Kalau kita tidak pernah tahu kehidupan seseorang, sampai detail, sampai kita bergaul dengan dia, tidak perlu komentar. Hati-hati, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu nilai orang lain, seperti penilaianmu sendiri, suatu hari penilaian itu akan ditetapkan Tuhan dalam hidupmu. Orang juga akan menilai kamu. Bahkan kerajaan akan menilai kamu seperti kamu menilai orang lain. Jagain hati ini lebih penting. Sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang orang dunia lakukan. Justru karena kita ngerti kebenaran, justru karena kita hidup di dalam kebenaran, kita memiliki sikap hati yang berbeda. Bersikap seperti orang-orang kerajaan Allah. Kita harus punya komunitas yang benar. Komunitas dengan orang-orang yang beres hatinya di hadapan Tuhan. Kamu berkomunitas, bergaul dengan pembenci, kamu akan jadi pembenci. Kamu akan menjadi orang yang tukang hujat, tukang ngerendahin orang lain. Kamu bergaul dengan pemberontak, kamu juga akan lama-lama jadi pemberontak. Bergaul dengan penghujat, lama-lama kamu juga jadi penghujat. Bergaul dengan orang yang kata-katanya negatif, terus kamu juga ketularan. Bergaul dengan penjinah, kamu akan jadi penjinah. Belajar menaklukkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Komitmen. Kita hidup harus berbeda. Jalan sama Tuhan itu berbeda dari orang rata-rata. Komitmen, hidup benar. Tidak mau bergaul dengan orang yang sembarangan. Alkitab katakan, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu punya pengaruh. Komunitas yang buruk punya pengaruh. Lebih baik kita nggak punya teman, tapi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sampai hari ini selektif pilih-pilih teman. Ada beberapa teman saya udah nggak mau berteman lagi, saya hindarin karena terlalu kedagingan dan terlalu duniawi. Sangat duniawi sekali. Bahkan cenderung melakukan perbuatan jahat. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang seperti ini. Istri saya sering kali tanya, lu temenmu ini kok nggak pernah kamu ngobrol-ngobrol lagi? Saya udah nggak mau berteman lagi karena ada lain satu hal yang nggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Saya nggak mau karena dia perlakuannya persis seperti orang dunia. Saya mau punya komunitas yang sehat. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau Bapak Ibu punya komunitas yang sehat, komunitas di gereja yang sehat, lingkungan sel grup, sel
Komsel, Family Altar atau CG yang sehat, itu membuat engkau menjadi orang-orang yang punya pemikiran yang sehat. Kalau engkau bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, engkau semakin ngerti bagaimana hidup takut akan Tuhan. Engkau bergaul dengan orang sukses, kamu akan belajar bagaimana orang sukses. Kamu belajar dengan orang pintar, kamu akan lama-lama ketularan pintar. Jangan bergaul dengan orang bodoh yang perbuatannya jelek, isinya negatif, perkataannya kotor, jelekin orang lain, merendahkan orang lain. Lihat Sanbalat, ngobrolnya, ketemuannya dengan Tobia yang gak jauh beda. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Kan merendahkan selalu. Hati-hati loh sikap Bapak Ibu loh. Jangan sampai kamu merendahkan orang lain. Belajar menghormati apa yang Tuhan kerjakan melalui orang lain tersebut. Sekalipun orang itu punya status sosial yang rendah, sopirmu mungkin, mbakmu, pembantumu di rumah, jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya gak jauh beda dengan kita, hanya status sosial saja yang berbeda. Makanya kita harus belajar menghargai orang lain. Belajar nguwongke, belajar menghormati orang lain. Menempatkan orang lain di tempat yang tepat. Dan menempatkan diri kita dengan tepat. Karena kebutuhan setiap orang itu dihormatin dan dihargain. Kalau kamu menghargai orang lain, kamu menghargai orang lain juga hargain kamu. Orang lain juga akan hormatin kamu. Kita ini harus memiliki sikap hati yang benar. Bukan selalu merendahkan. Terutama dengan pasanganmu. Jangan direndahkan. Dia punya kelemahan, iya. Karena dia punya kelemahan, makanya kamu nikahi dengan dia. Tutupi dengan kekuatanmu. Jangan kelemahannya disinggung terus, dikata-katain terus, direndahkan terus. Memang kamu siapa? Bisa merendahkan seperti itu. Memang kamu punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Toh kalau kelemahan pasangan hidupmu kamu kata-katain, apakah dia berubah? Tidak akan berubah, malah sakit hati yang ada. Belajar pakai mulut ini dengan benar. Saya perhatikan ada orang-orang yang terjebak dengan sikapnya, dengan komentar yang busuk, ikut baca postingan seseorang, merendahkan orang lain, menyesatkan orang lain, menyakitin orang lain, kamu ikut nimbrung di dalamnya. Sebenarnya kamu ikut nimbrung di dalam dosa. Apa yang kamu perbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan kok. Apa yang kamu perbuat belum tentu itu seperti yang kamu dikatakan orang lain. Jangan-jangan orang yang kamu katain, yang kamu hujat, kamu benci, kamu post komentarin ketus jahat di media sosial, jangan-jangan dia yang udah bertobat, malah kamu yang tidak bertobat. Makanya jagain hati ini yang penting ini. Sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Filternya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Jangan selalu merendahkan. Menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Hati-hati, kamu sudah jatuh dalam kesombongan. Setiap orang itu punya fungsi dan tujuan Tuhan dalam hidupnya kok. Kita kan seperti tubuh Kristus. Ada yang dipakai menjadi tangan, pakai kaki, pakai lengan, pakai betis, pakai paha, dan lain sebagainya. Semuanya fungsinya. Tubuh kita, anggota bagian tubuh kita ada fungsinya masing-masing. Ya, kita tidak punya hak. Kalau aku nggak suka tangan, aku potong tanganmu. Ya, itu namanya orang nggak sehat itu pemikirannya. Nggak waras mungkin, jangan-jangan. Kalau kita sama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, atau sesama orang-orang, atau sesama manusia secara kemanusiaan, kita nggak punya hak kok merendahkan orang lain. Nganggap rendah orang lain. Menganggap kita yang lebih penting, apalagi. Jangan mentang-mentang kamu ngerti firman, kamu pelayanan, kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi gembala sidang, jadi penginjil, jadi pengusaha, jadi donatur atau apapun lah namanya, kamu merasa hebat, merasa berjasa. Tidak ada gunanya sama sekali. Justru karena kamu merasa berjasa, nanti kamu nggak dapat upah yang datangnya dari Tuhan. Karena kamu sudah mendapat upahmu, meninggikan diri, memuji dirimu sendiri. Kita harus ngerti dalam hal ini. Terutama kita mau atur mulut kita ini dengan ngomong yang baik, ngomong yang jadi berkat. Bukan ngomong yang buruk terus. Belajar memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ya tempat, ya Allah, kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tempat tawanan. Jangan kau tutupin kesalahan mereka dan dosamu, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang membangun. Tetapi kami harus terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang mengatain kamu, merendahkan kamu, mencaci kamu, menyakitin hatimu, mengolok-olok kamu, mempertanyakan apa yang kamu lakukan selama kamu hidup benar di hadapan Tuhan, jalan terus. Lakukan bagianmu, kerjakan terus. Bangun tembokmu sampai kebangun, sampai tergenapi.
kerjakan menjadi bagianmu. Dan serahkan semua perkataan buruk orang lain, sikap buruk orang lain, itu kepada Tuhan. Jangan pernah kamu dalam hatimu pingin membalasnya. Ngatain balik mungkin, merendahkan balik, marah balik. Tidak ada gunanya. Sikap hatimu akan menentukan apa yang kamu nikmati di masa yang akan depan. Sikap hatimu akan menentukan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Kalau kamu balas ya, Tuhan gak akan balas. Kamu udah balas dirimu sendiri kok. Dengan kekuatanmu sendiri kok. Justru ketika ada orang mencaci maki, mencerca, menghina, mengolok-olok, serahin saja sama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Diserahkan sama Tuhan. Orang-orangnya Nehemia ini, serahkan sama Tuhan. Dan tetap melakukan bagiannya. Mengerjakan segala sesuatu. Jangan malah males. Kamu gak berhasil, kamu belum dipromosi, kamu belum jadi apa-apa. Diolok-olok orang, dihina orang, kamu akhirnya males. Yang rugi kamu sendiri. Lakukan bagian yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu namanya. Jadi hamba Tuhan, jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi buruh rumah tangga, jadi apapun juga. Kerjakan bagianmu, lakukan bagianmu. Tanpa sakit hati, tanpa kesel, tanpa jengkel. Lakukan bagianmu. Nanti di ujungnya Tuhan akan berkati kamu. Tuhan akan tetap bela kamu. Di ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setinggi, setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Segenap hati. Jangan jengkel. Dengerin orang lain ngomong rendahkan, males. Dulu awal-awal saya pelayanan sering dihina, sering dipandang sebelah, sering kali nggak dihargain, nggak dihormatin. Saya nggak pusing dengan perkataan orang. Saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa kok. Orang membenci waktu itu, menghina lah dan lain sebagainya lah, nggak nganggep lah. Saya nggak peduli. Saya tahu saya jalan sama Tuhan. Saya tahu ujungnya saya sama Tuhan kok. Toh saya akan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan ternyata terbukti sampai hari ini. Tuhan kerjakan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan saya. Tetapi kami terus membangun tembok. Kerjakan menjadi bagianmu. Gak usah pusing dengan kata orang lain. Di ayat yang ke-7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab ini, kumpulan orang sakit hati, orang Amon, orang Asdod, mereka berkumpul karena mereka kumpulan pembenci itu, kumpulan yang hatinya busuk. Bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dilihat kamu ngerjain segala sesuatu maju, diberkati Tuhan, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Karena pembenci ujungnya marah. Pembenci ujungnya marah, ingin menghancurkan rencana Tuhan di hadapanmu. Ujungnya mereka akan menggagalkan rencana Tuhan. Makanya sikap hati kita harus benar. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama. Akhirnya mereka kumpul nih, para pembenci ini, para pencemooh ini, para penghujat ini. Mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Tujuannya pembenci adalah mengacaukan apa yang kamu sedang kerjakan. Mengacaukan hatimu, mengacaukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kamu telan perkataan pembenci, kamu jatuh dalam jebakannya. Nanti yang rugi kamu. Rencana Tuhan kepending, rencana Tuhan bisa gagal karena kamu ikut membenci dan ikut kepahitan. Kenapa kita harus mengampuni? Sama orang-orang yang nyebelin. Kenapa kita harus mengampuni orang-orang yang nyakitin kita? Kalau kita nggak mengampuni, kita akan menjadi sama dengan mereka, pembenci juga. Ujungnya, rencana Tuhan batal dalam hidupmu. Destinasi Tuhan nggak finish well, nggak finish strong. Kita lihat, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Kata-kata orang yang merendahkan itu hanya bikin kekacauan. Makanya kita harus tahu menghandlenya dengan baik. Tetapi kami berdoa kepada Allah. Ini loh penting. Ketika kamu diperlakukan buruk seperti itu, nggak usah bela diri. Diam, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan bela. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka tetap berhati-hati. Serahin sama Tuhan. Berhati-hati. Jangan bergaul dengan orang pembenci, jangan penghujat. Kamu tahu itu duri, kamu terus main di sekitaran duri, ya kamu pasti terluka. Memang ada orang-orang yang memang kita harus jauhin. Orang yang negatif, mulutnya jahat terus. Setiap hari bergaul jahat, kamu mesti jauhin. Kalau itu pasanganmu kan kita nggak bisa menjauhin. Kita nggak memutuskan untuk menjauh. Justru kita mengampuni, contoh yang baik. Tapi kalau ada orang di luar rumah tangga kita yang berbuat jahat, mulutnya jelek, jauhin sebisa mungkin. Tapi kalau itu pasanganmu, justru itu pikul salibmu.
itu sangkal dirimu, itu mati dagingmu, itu proses permukaanmu. Tunjukkan sikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu lakukan bagianmu, nanti Tuhan akan ubahkan. Ayat yang ke-9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan kami berpikir mereka tak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarga dengan pedang, tembok, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat paling terbuka. Kuamatin semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuanmu, untuk istrimu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Orang pembenci, orang penghasut, orang pencemooh, dia akan ketakutan ketika kita ini tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Tidak tergoyahkan. Dia tahu, dia hanya mengaum-ngaum. Iblis kan kerjaannya ngaum-ngaum. Tapi kan giginya ompong, dia nggak punya kuasa. Kecuali kamu menyerahkan dirimu untuk ditelan. Makanya berjaga-jaga. Jagain hatimu sendiri. Jagain pikiranmu sendiri. Jagain sikapmu begitu rupa. Jangan sampai kamu terjerat dan jatuh di dalam dosa. Ujung dari hidupmu, engkau harus finish well dan finish strong. Menggenapi rencana Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidupmu. Menjadi orang yang bisa menjadi kesayangannya Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Responmu harus benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak perlu dibalas. Tidak perlu dipikirkan. Serahin sama Tuhan dan lakukan tetap kegiatanmu seperti yang kamu kerjakan hari-hari. Dan minta hikmat pengertian. Jadi Tuhan sertain hidupmu dan Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan tanganmu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup. Amin. Pembenci ngumpulnya sama pembenci. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan, dia ngumpul dengan komunitas yang hidup takut akan Tuhan. Bangun mulai hari ini sikap hati yang benar, respon hati yang benar, dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Hamba-Mu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi.
firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu.
namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia-nanarana-mos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.